Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 10 MIA, 10 MIA 1, 10 MIA 2, dan 10 IIS 1 serta 10 IIS 2. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran. Semoga Allah melindungi kita dan seluruh keluarga kita dari COVID-19. Oke, sebelum mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Kemudian siapkan buku catatannya dan juga alat tulisnya, LKS-nya, karena Ibu akan membahas mengenai lisan 1 dan juga lisan 2. Oke, kita akan membahas pertama adalah mengenai Islamisasi dan kerajaan Islam di Indonesia. A. Masuknya Islam di Nusantara. Ya, kita lanjutkan yuk. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa teori. Tulisan yang di belakang itu kelihatannya terbalik karena Ibu pakai kamera depan, jadi kamu melihat catatan kamu aja ya. Teori masuknya Islam ke Indonesia, yang pertama adalah teori Mekah, kedua adalah teori Gujarat, yang ketiga adalah teori Persia, dan yang terakhir adalah teori Cina. Jadi 4 teori ini sama-sama mengklaim bahwa merekalah yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa paham. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu saluran Islamisasi di Indonesia. Yang pertama adalah perdagangan. Jadi sambil berdagang, orang Mekah, Gujarat, Persia, dan Cina sambil mengajarkan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah dengan perkawinan. Jadi kalau dalam Islam itu kan menikah harus dengan sesama Islam ya. Jadi kalau misalnya yang lain bukan beragama Islam, maka dianjurkan untuk mu'alaf. Nah, dengan cara itu maka para pedagang yang tadi ke Indonesia sambil berdagang, sambil menyebarkan agama Islam, mereka pun menikahi warga sekitar. Kemudian yang C adalah ajaran tasawuf. Dan yang keempat adalah dengan pendidikan. Jadi mulai didirikanlah sekolah-sekolah, pengajian-pengajian kecil untuk mengajak masyarakat sekitar untuk masuk ke agama Islam. Dan yang paling mudah untuk menarik adalah yang terakhir, yaitu dengan seni budaya atau kesenian. Jadi kalau misalnya kamu nonton cerita Wali Songo ya, filmnya, jadi sambil pertunjukan wayang kulit, sambil pertunjukan wayang golek, mereka sambil memasukkan ajaran-ajaran Islam. Karena kan kamu tuh kadang, kita aja ya, lebih mengingat apa yang kita lihat atau video yang kita tonton daripada hal yang kita dengar ataupun hal yang kita baca. Nah, jadi dengan memberikan pertunjukan, maka membuat masyarakat jadi gampang untuk terkumpul dan sambil mengajarkan Islam. Oke, kita masuk ke lisan 2. Lisan 2 adalah pedagang dari berbagai negara, tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan, yaitu dari negara Arab, kemudian negara Mekah, Gujarat, Persia, dan Cina mulai masuk ke Indonesia dan mengajarkan agama. Dan yang selanjutnya adalah hubungan pedagang Arab dengan Nusantara. Jadi selain berdagang, pedagang Arab ini juga mempunyai hubungan baik dengan Indonesia sampai dengan hari ini juga ya. Jadi gampang untuk memasukkan ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah pusat perdagangan dan pelayaran setelah jatuhnya Malaka. Gitu. Apakah bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Silahkan sambil membaca dulu catatannya, Ibu kasih waktu, nanti Ibu akan mulai membacakan soal. Oke, kita lanjutkan videonya. Ini tulisannya terbalik ya, jadi Ibu akan membacakan ulang. Jadi kameranya nggak bisa dibolak-balik gitu. Semoga kelihatan ya. Jadi kerajaan Islam di Jawa ada 1 Demak, 2 Mataram Islam, 3 Banten. Nah, kerajaan Islam di Nusantara dan Kalimantan adalah Bima, Banjar, dan Pontianak. Kita masuk ke soal nomor 1. Karena kita sedang PJJ selama 2 pekan ke depan, maka Ibu akan memberikan soal 3, tapi isiannya jadinya banyak.
Yang pertama adalah raja terkenal dari kerajaan Demak, Mataram Islam, dan Banten. Kemudian kerajaan Bima, Banjar, dan Pontianak. Nah, soal nomor 2 adalah masa kejayaan dari kerajaan Islam di Jawa, Demak, Mataram Islam, dan Banten. Kemudian Bima, Banjar, dan Pontianak. Nah, yang terakhir adalah masa keruntuhan. Masa keruntuhan dari kerajaan Islam di Jawa dan di Nusantara dan Kalimantan. Jadi soalnya hanya 3 ya. 1 raja terkenal, 2 masa kejayaan, 3 masa keruntuhan. Jadi kamu sambil membuka lisan 3 dan lisan 4 yang kemarin. Oke, bisa dipahami? Jadi cara mengerjakannya adalah yang pertama, kamu menonton video ini, kemudian kamu berkomentar di kolom komentar, mengetik nama, kelas, dan tulis jangan lupa SMA Al-Hairiyah. Setelah itu, kamu mengerjakan soalnya, tadi 3 soal, raja terkenal, masa kejayaan, dan masa keruntuhan di buku tulis. Kemudian kamu foto dan upload di Google Classroom. Oke, sehat-sehat anak kelas 10 IPS 1, kelas 10 IPS 2, dan kelas 10 MIA 1 dan kelas 10 MIA 2. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian membaca doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10, mohon maaf saya banyak kekurangan dalam menjelaskan karena saya baru di tahun pertama mengajar materi ini. Jadi mohon bantuannya kalau misalnya banyak salah, tolong dibantu dengan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu terapkan prokes, jaga kesehatan, dan selalu beribadah.